warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait video ini adalah untuk memenuhi nilai ITS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampuh oleh Pak Ruji Laksono MSI, yang dimana terkait video ini akan membahaskan Pancasila dalam konteks negara saat ini. Baik, pasti yang bertanya-tanya, apa itu Pancasila? Nah, Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana Pancasila memandu seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari hukum, kebijakan pemerintahan, hingga sikap sosial masyarakat. Sebagai landasan negara, semua aturan, perundang-undangan, dan keputusan publik idealnya berakar pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan bersama, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama. Relevansi Pancasila sekarang. Nah, yang saya ingin bahaskan yaitu dalam konteks kontemporer. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan kebangsaan untuk menjaga persatuan di tengah pluralitas suku, agama, budaya, dan wilayah. Poin yang kedua, dasar dalam kebijakan publik, termasuk respon negara terhadap bencana, pembangunan daerah, pendidikan, kewarganegaraan, dan penguatan demokrasi. Poin yang ketiga yaitu alat pemersatu bangsa, terutama saat menghadapi tantangan bersama seperti krisis lingkungan, bencana alam, dan konflik sosial. Baik, yang saya ingin bahaskannya ini di sini ada lagi terkait dengan kondisi banjir besar di Sumatera pada Desember 2025. Gambaran bencana wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mengalami bencana banjir besar dan tanah longsor akibat intensitas hujan ekstrim yang dipicu fenomena cuaca tidak biasa dan interaksi sistem atmosfer termasuk siklon tropis yang jarang terjadi dekat ekuator. Dampaknya itu sangat luas, dan di sini saya akan membahaskan 3 dampak. Dan poin pertama, ratusan hingga ribuan korban jiwa dan luka serial ratusan yang hilang dilaporkan. Lebih dari ratusan ribu rumah rusak, fasilitas publik hancur, dan jaringan jalan serta komunikasi terganggu. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga itu situasi semakin kritis sehingga ada dorongan dari berbagai pihak untuk menetapkan status bencana nasional agar penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi secara luas. Nah, adapun respon pemerintah dan masyarakat, yaitu, dan di sini saya akan membahaskan juga terdapat 3 poin. Dan yang pertama itu, pemerintah pusat dan daerah telah mengarahkan bantuan dan pemulihan di lokasi terdampak. Poin yang kedua, ada inisiatif pembangunan rumah baru bagi penyintas. Ya, baik, itu tadi yang dikatakan penyintas, termasuk lewat kerjasama CSR dengan perusahaan. Dan poin ketiga, upaya lain seperti peningkatan konektivitas satelit di area bencana juga dilakukan untuk mendukung koordinasi dan komunikasi respon. Dan adapun tantangan dan langkah ke depan, terdapat 2 poin yang saya ingin bahaskan di sini. Yang pertama yaitu, meski jumlah pihak berharap pemerintah menetapkan suatu bencana nasional hingga akhirnya November 2025, status itu belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Poin yang kedua, selain penanganan langsung, banyak yang menekankan pentingnya mitigasi jangka panjang seperti perlindungan lingkungan,
pengolahan sumber daya air, dan pengurangan resiko bencana. Nah, di sini ada juga yang saya ingin bahaskan, yaitu hubungan antara Pancasila dan penanganan bencana. Nah, di sini terdapat nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial menjadi dasar moral bagi negara dan masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat saat terjadi bencana. Bekerja sama lintas sektor, pemerintahan, masyarakat, dan swasta untuk bantuan dan rehabilitasi. Dan di sini memperkuat solidaritas nasional, karena bencana bukan hanya persoalan lokal, tapi tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Baik, kita masuk kepada kesimpulannya dari yang saya paparkan tadi itu tentang Pancasila dalam konteks negara saat ini, yaitu yang terdapat bencana yang dialami oleh keluarga kita yang berada di Pulau Sumatera, dan pada intinya Pancasila tetap relevan sebagai dasar kebijakan dan semangat kolektif bangsa dalam menghadapi tantangan besar seperti banjir di Sumatera. Negara dan masyarakat bergerak bersama untuk menanggulangi dampaknya sembari memperkuat nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial di tengah kritis ini. Yang mana dimaksud dengan krisis ini, ya terbanyaknya dampak bencana yang kita tidak ketahui tiba-tiba melanda di pulau-pulau keluarga kita di sana. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.